Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anita Oktari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah transfusi darah, dan juga teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Dian Lestari dengan nomor NIM 1911E2065, ada Hani Widiawati dengan nomor NIM 1911E2073, Hairil Rauzi dengan nomor NIM 1911E2077, Sofi Ruliasari dengan nomor NIM 1911E2096, dan Wulan Wiliani dengan nomor NIM 1911E2100. Melalui video singkat ini, perkenankan kami dari kelompok 9 untuk menyampaikan atau mempresentasikan sedikit materi tentang crossmatch mayor dan juga minor. Uji silang serasi atau crossmatch. Uji silang serasi atau crossmatch merupakan suatu seri pemeriksaan yang dilakukan pre-transfusi untuk menjamin kecocokan darah yang akan ditransfusikan bagi resipien dan mendeteksi kemungkinan adanya antibodi yang tidak diharapkan dalam serum resipien, yang mana hal ini dapat mengurangi umur hidup atau menghancurkan eritrosit donor. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya antibodi dalam serum yang dapat merusak sel darah merah atau eritrosit sehingga menghindarkan reaksi hemolitik. Macam-macam uji silang serasi. Uji silang serasi ada dua macam. Yang pertama yaitu mayor crossmatch dan yang kedua yaitu minor crossmatch. Pada mayor crossmatch, sel darah donor dicampur dengan serum resipien, sedangkan pada minor crossmatch, serum donor dicampur dengan sel darah resipien. Pada mayor crossmatch, bila dalam serum resipien terdapat antibodi terhadap sel donor, maka akan terjadi destruksi sel donor. Sedangkan pada minor crossmatch, bila dalam serum donor terdapat antibodi terhadap sel resipien, maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya destruksi sel resipien. Selanjutnya yaitu aplikasi klinis uji silang serasi. Yang pertama yaitu mendeteksi ada tidaknya antibodi, baik antibodi komplit atau IgM maupun antibodi incomplete atau IgG. Yang kedua, memastikan bahwa transfusi darah yang diberikan sesuai atau kompatibel dan tidak menimbulkan reaksi apapun pada pasien, serta sel-sel darah dapat mencapai masa hidup maksimum setelah diberikan. Yang ketiga, cek akhir uji kecocokan golongan darah ABO. Prinsipnya, antigen atau aglutinogen ditambah dengan antibodi atau aglutinin yang sesuai atau yang sejenis, maka akan menyebabkan terjadinya aglutinasi ataupun penggumpalan. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan pemeriksaan. Nah, di sini ada contoh darah pasien dan contoh darah donor. Contoh darah pasien adalah darah tanpa antikoagulan atau darah dengan antikoagulan yang berumur kurang dari 48 jam. Sedangkan contoh darah donor yaitu darah dalam antikoagulan yang diambil dari selang kantong darah. Nah, di sini juga ada reagensianya. Yang pertama, salin atau NaCl 0,9%, yang kedua bovin albumin 22%, yang ketiga kompos serum, yang keempat kompos kontrol sel atau CCC. Next, kita lanjut ke peralatannya. Yang pertama, kita butuh tabung serologi, yang kedua inkubator atau water bed 37 derajat Celcius, yang ketiga centrifuge, yang keempat objek gelas, dan yang kelima mikroskop. Nah, di sini juga kita ada prosedur pemeriksaan dan di sini juga ada persiapan uji silang serasinya. Yang pertama, serum resipien jernih bebas dari SDM. Yang kedua, suspensi SDM resipien 5% dalam salin setelah sel dicuci. Yang ketiga, plasma donor yang jernih bebas dari sel-sel darah. Nah, yang keempat, suspensi SDM donor 5% dalam salin setelah sel dicuci. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik uji silang serasi. Di sini ada fase 1, fase kedua, dan fase ketiga. Kita masuk di fase pertama, yaitu fase suhu kamar dalam medium salin. Nah, dilakukan dengan cara mencampurkan 2 tetes serum donor atau pasien
ditambah 1 tetes suspensi eri 5% donor atau pasien dalam tabung. Nah, disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit, kemudian lihat ada tidaknya aglutinasi atau hemolisis. Nah, bila tidak ada reaksi, kita lanjut ke fase kedua. Nah, fase kedua di sini fase inkubasi 30 derajat Celcius dalam medium bovine albumin 22%. Nah, dilakukan bila pada fase 1 tidak ada aglutinasi atau hemolisis dengan cara menambahkan 2 tetes bovine albumin 22% pada tabung yang berisi campuran pasien ditambah eri donor, kemudian dikocok-kocok. Nah, lakukan inkubasi tabung pada suhu 30 derajat Celcius dalam water bath selama 15 menit. Sentrifuge kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Bila aglutinasi negatif, lakukan pencucian dengan salin sebanyak 3 kali. Nah, bila tidak ada reaksi, kita lanjut ke fase ketiga, yaitu fase antiglobulin test. Nah, dilakukan dengan cara menambahkan 2 tetes serum kombos anti-human globulin, kemudian dikocok-kocok dan disentrifuge kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Nah, lihat di bawah mikroskop, bila tidak ada reaksi maka darah donor tersebut cocok diberikan kepada pasien dan hasilnya kompatibel. Uji validitas yang pertama, tambahkan 1 tetes sel kontrol COM, putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit, baca bila aglutinasi, pemeriksaan benar, baca bila aglutinasi titik diulang. Kemudian hasil pengamatan mayor minor, keterangannya bila positif aglutinasi tidak boleh transfusi, bila negatif tidak ada aglutinasi boleh transfusi darah. Yang selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan serum COM. Yang pertama, 1 tetes sel uji COM ditambah 2 tetes serum COM. Yang kedua, sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Keterangannya positif serum COM tes baik, yang kedua negatif serum COM tes rusak. Yang selanjutnya yaitu tujuan kontrol sel COM. Yang pertama, untuk mengontrol COM serum apakah reagen COM serum masih baik atau layak digunakan. Yang kedua, menguji semua hasil pemeriksaan yang negatif apakah hasil valid atau invalid. Yang selanjutnya yaitu pembuatan sel uji COM. Pertama, 1 tetes anti-resus diencerkan salin 39 tetes, kemudian ditambahkan suspensi sel O 5%, 19 tetes salin, diputar, kemudian inkubasi dalam suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit, buang supernata, cuci dengan salin 3 kali akan menghasilkan endapan. Buat suspensi 5%. Suspensi sel 5% yaitu 64 tetes. Interpretasi hasil uji silang serasi. Yang pertama, bila mayor dan minor fase 1-3 tidak menunjukkan reaksi aglutinasi dan atau hemolisis, hasil interpretasikan kompatibel atau cocok, darah dapat dikeluarkan. Bila mayor dan minor fase 1-3 tidak menunjukkan reaksi aglutinasi atau hemolisis, hasil interpretasikan incompatible atau tidak cocok, darah tidak dapat dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.